Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YKTV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Wiwit Widyastuti dalam acara Sapa Masju, Sapa Ormas Jogja, kerja bareng antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Seperti biasa, setiap kali kita ada acara Sapa Masjo, kita akan mengulik ormas-ormas yang ada di Kota Yogyakarta. Sobat YKTV bisa menyaksikan ini dalam YKTV yang ada di pemerintah Kota Yogyakarta, bisa kemudian nanti bisa bertanya dan lain sebagainya di YouTube-nya dan lain sebagainya. Dan pada kali ini Sapa Masjo, Sapa Ormas Jogja kedatangan tamu yang sangat istimewa, perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan yang mandiri yang tergabung dalam IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia di Kota Yogyakarta. Saya menyapa dua perempuan hebat ini. Yang pertama, Ibu Insinyur Yesi Kendranita, ya. Wakil Ketua Umum 1 Bidang Organisasi, kalau itu di DPC IWAPI Kota Yogyakarta, dan Ketua Komite Tetap Organisasi di DPD IWAPI DIY. Selamat siang, Bu Yesi. Bu Yesi ya? Iya. Ya, Bu Yesi. Always yes. Always yes. Ya, dan yang kedua ini tidak kalah hebatnya, itu adalah Ibu Nur Herwiyanti. Panggilannya apa? Nur Herwi. Oh, Nur Herwi. Iya. Jadi panggilannya Ibu Nur Herwi. Beliau adalah Ketua Komisi Tetap Kesekretariatan, baik itu di DPC IWAPI Kota Yogyakarta maupun di DPD IWAPI DIY. Iya. Jadi baik Bu Yesi dan juga Bu Nurwi ini dua-duanya seragamnya dua ya, sama-sama di IWAPI, di kota dan di DIY. Ini luar biasa sekali, ibu-ibu yang sangat istimewa. Nah, kita kenal IWAPI ini adalah sebuah organisasi yang cukup tua gitu ya, cukup lama lah ada di Indonesia. Karena itu hampir ada di semua kota di Indonesia ya. Jadi organisasi yang terpusat dan hampir semua kota, hampir semua kabupaten, provinsi itu ada IWAPI-nya. Tapi mungkin bisa diceritakan Ibu Yesi atau Bu Nur Herwi terkait dengan sejarah IWAPI itu sendiri. Kenapa kemudian kok perempuan-perempuan pengusaha ini kemudian mendirikan IWAPI? Karena kita tahu setelah eranya IWAPI ini kemudian muncul banyak sekali organisasi-organisasi usaha semacam ini yang juga digawangi oleh para perempuan. Mungkin Bu Yesi bisa menyampaikan? Jadi IWAPI lahir dengan tujuan mulia yang mempunyai misi bahwa IWAPI ingin memperkuat perempuan menjadi perempuan yang berdaya. Pemberdayaan perempuan supaya bisa mandiri secara ekonomi. Itu tujuan yang sangat mulia. Iya, mandiri secara ekonomi ya. Karena saat itu sangat prihatin dengan kondisi bahwa perjalanan hidup itu tidak selalu mulus. Perjalanan hidup keluarga. Padahal ada keluarga dan anak-anak. Pada saat ada pasangan yang tidak bisa bekerja, itu menjadi posisi secara ekonomi menjadi timpang. Sehingga memang ibu harus berperan saat itu. Nah, untuk berperan itu membutuhkan skill. Jadi tidak hanya sekedar berperan saja. Dengan adanya skill, makanya kita bisa menghasilkan suatu produk ataupun jasa yang akhirnya bisa mendatangkan income yang digunakan untuk keluarga. Itu tujuan awalnya. Tahun berapa Bu IWAPI berdiri? 49 tahun yang lalu. 49 tahun berarti berapa ya? 1975. 75 ya. Saya masih di itu ya. Kalau di nasional ulang tahunnya 10 Februari. 10 Februari 1975 IWAPI berdiri di seluruh Indonesia. Di pusat ya. Di pusat. Kalau di Jogja sendiri? Di Jogja keberadaannya di Jogja sendiri sudah tahun berapa? Mulainya Desember ya Mbak ya. Iya. Tanggalnya saya agak lupa. Itu Desember, setahun setelahnya. Oh, jadi di 1976 IWAPI sudah ada di Yogyakarta ya. Mungkin entah itu provinsi ataupun kota, kabupaten, tapi intinya ada di kota Yogyakarta, di Yogyakarta. Nah, Bu Yesi, ini tadi menarik bahwa ini adalah untuk memberdayakan, untuk menjadikan posisi tawar perempuan
itu menjadi kuat karena dia bisa secara mandiri secara ekonomi ya. Kita tahu dari budaya kita lah gitu ya. Itu budaya Jawa yang universal sebenarnya di budaya Indonesia ini, posisi perempuan itu kadang dimasukkan dalam kategori kelas kedua gitu ya. Ketika zaman sebelum kemerdekaan bagaimana perempuan tidak boleh sekolah gitu ya. Ketika ada pilihan mungkin di tahun-tahun itu ketika ada pilihan anak laki-laki dan perempuan, siapa yang harus sekolah? Pasti laki-laki gitu ya, sehingga memang kemudian perempuan ini bisa berdaya secara ekonomi. Saya ingat ada satu tokoh perempuan waktu itu namanya Siti Walidah. Beliau itu mengatakan begini, itu pahlawan nasional juga, menjadi perempuan itu jangan berhati kerdil, tapi dia harus berjiwa Sri Kandi. Artinya dia punya kemampuan untuk membela dirinya sendiri. Saya mencermatinya bukan Sri Kandi, bukan kemudian dia hanya bisa berperang gitu ya, tapi melindungi dirinya sendiri. Artinya dia bisa kuat juga ketika dia harus melakukan semuanya sendiri. Nah, ketika berdirinya ini kan menarik ya, pada 75 eranya itu masih ya belum perempuan belum seperti sekarang ini. Tapi bagaimana kemudian IWAPI ini bisa kemudian menjadi satu ide dasar? Apakah pada waktu itu memang sudah banyak sekali pengusaha perempuan yang ada di Indonesia ya, sehingga kemudian muncullah kolaborasi ini? Jadi kalau untuk yang di Jogja, recruiting untuk IWAPI itu masih terbatas. Yang masuk dalam kelompok IWAPI itu benar-benar seorang pengusaha. Jadi misalnya seorang pengusaha, jadi ayam goreng utama. Suwarti, kemudian Gardina, itu kemudian yang juga punya mebel berdikari, itu kan yang senior kami zaman dulu. Terus pengusaha batik tapi yang berhasil. Jadi kalau tidak besar tidak bisa bergabung dengan IWAPI, takut untuk bergabung dengan IWAPI saat itu. Saat itu. Lah, berjalannya waktu, bergesernya zaman, kan sekarang semakin banyak perempuan yang sudah sekolah, sehingga skillnya mereka menjadi lebih tinggi. Lah, IWAPI menjadi menarik karena kita terus bersinergi dengan dinas-dinas juga, sehingga akhirnya ada kolaborasi, misalnya pelatihan Ibu Mbak Wit ya, saya lebih suka Mbak Wit biar muda terus. Jadi kalau ada pelatihan artinya ada peningkatan skill dari perempuan. Semakin meningkat, semakin diberi keleluasaan itu akan memberikan peningkatan nilai produknya sehingga bisa terjual dengan lebih baik. Jadi yang posisinya awalnya tidak punya usaha, memberanikan diri punya usaha dan akhirnya tergabung dengan IWAPI. Di IWAPI sebelum ada medsos ya, itu sangat penting karena kami sekumpulan perempuan itu kalau rapat kan ada bazar kecil sehingga saling larisi. Mbak Wit, lah itu membuat bergerak ekonominya. Bergeraknya itu ya. Menambahkan Mbak Wit, jadi tadi dari visi IWAPI untuk pemberdayaan perempuan tadi menambahkan mengurangi kita jadi kesetaraan gender dengan kaum laki-laki karena perempuan berdaya di bidang ekonominya. Perempuan berdaya di bidang ekonomi ini sebenarnya satu tagline yang sangat luar biasa, karena begitu kita berdaya di bidang ekonomi maka kita akan menjadi perempuan yang berdaya di bidang sosial juga. Betul. Nah, ketika kemudian kita sudah merembut keberdayaan di bidang sosial, sebenarnya semuanya sudah masuk itu, ya kan? Memang suka tidak suka bahwa ekonomi ini bisa menjadi pintu masuk, kekuatan ekonomi ini bisa menjadi pintu masuk untuk kita mendapatkan pengakuan dari banyak bidang lainnya, mungkin begitu ya. Bu Nur Herwin, Nur Herwin, Nur Herwi ya. Kalau gini, tadi kita sudah bertanya dengan Mbak Yesi berkaitan dengan keorganisasian ya. Kalau Mbak Nur Herwin itu kan kesekretariatan lah gitu. Kalau untuk anggota IWAPI sendiri di Kota Yogyakarta ini saat ini berapa ya? Kurang lebih 60. 60 yang mempunyai kegiatan usaha, baik yang dari mikro, menengah sampai yang besar. Jadi syarat menjadi anggota IWAPI mempunyai kegiatan usaha. Gitu. Kalau Mbak Nur Herwin itu usahanya apa? Saya kebetulan mayor saya itu pengrajin atau memproduksi alat drum band dan seragamnya. Jadi beberapa konsumen kami itu sudah sampai luar pulau, seluruh Indonesia. Ya konsumen loyal kami sekolahan. Sekolahan.
Kemudian ada ekspansi pada saat COVID. Kita mengembangkan diri untuk menambah di bidang jumputan, ekoprint, kemudian batik, gitu, dengan nama Jumput Ageman. Jumput Ageman. Ya, Fashion ya. Fashion. Kalau yang tadi brandingnya Marching Post Jogja. Marching Ya. Post Jogja. Kalau mau googling ada Ini Marching promosi Post juga ini ya. Sebagai KTV. Karena Mbak Wit nanya ini. Tapi memang inilah adalah apa namanya, apa istilah kelebihan dari Sapa Mas Jo ini, karena memang kita Ormas Jogja yang misalnya isinya pengusaha, ya pastilah harus pengusaha. Saya masa nggak tanya ya usaha apa gitu ya, jangan-jangan Mbak Nurhen ini bukan pengusaha ini. Kalau Mbak Yesi usaha bergerak di bidang? Saya di bidang jasa. Jasa properti. Oh, luar biasa. Perempuan-perempuan berdaya ini yang ada di samping saya ya, yang kekuatan ekonominya sangat luar biasa. Nah, ini menarik ya. Jogja ini kan kecil, tetapi industri kreatifnya itu kan luar biasa ya. Kita sekarang berada di Gria UMKM, di mana di sini banyak sekali pengrajin yang tergabung, misalnya mulai dari apa istilahnya cenderamata, kemudian mulai dari fashion, ada juga makanan dan lain sebagainya, kuliner itu kan adalah bagian-bagian industri kreatif yang kebanyakan memang digerakkan perempuan gitu ya. Kita harus akui kebanyakan digerakkan oleh perempuan. Nah, jumlah 60 ini kan sebenarnya nggak banyak ya ketika kemudian kita bicara tentang kota Jogja. Nah, mungkin ada apa Mbak Nurhen? Kenapa kok kemudian masih mungkin belum tahu gitu, atau ada kesulitan, atau seperti tadi saya sampaikan di depan, banyak sekali organisasi yang berdiri gitu ya, yang juga menampung perempuan kreatif itu. Sementara kalau jadi nama IWAPI itu udah branding nasional ya. Mbak Wit bisa menambahkan, saya juga di Dekranasda ini sebagai pengurus di manajemen usaha. Kemudian kenapa kok yang gabung baru sekitar 60 gitu ya? Itu karena mungkin ada beberapa faktor yang tadi Mbak Wit bilang, ada yang seperti organisasi seperti IWAPI itu juga ada. Kemudian ada juga yang merasa usaha saya itu belum pas kalau mau gabung dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia gitu. Padahal kami syarat ketentuannya tidak begitu berat. Kalau mempunyai kegiatan usaha di rumah, baik di rumah maupun sudah mempunyai tempat kayak workshopnya gitu, itu sudah bisa untuk bergabung dengan IWAPI. Iya. Karena mungkin kelihatannya wajahnya kurang muda gitu ya Mbak. Makanya kan kita punya program untuk Youngpreneur Women. Iya. Youngpreneur Women. Ada program Youngpreneur Women. Ini menarik Sobat YKTV. Perempuan-perempuan, tapi syaratnya harus perempuan ya? Iya. Itu boleh laki-laki ya? Boleh. Kasihan banget anak-anak muda laki-laki. Siapa yang menampung ya? Kalau yang beliaunya mungkin lebih kuat, laki-laki kan lebih kuat. Kalau kita memang harus bergandeng tangan. Kalau tidak bergandeng tangan, suaranya tidak bakalan didengar. Iya, 30% aja nggak kena ya? Anjir. Siap. Tahun politik. Betul. Ya, Sobat YKTV, ini tadi menarik ini. Ada satu program yang menarik, Youngpreneur Women. Artinya ini sebenarnya adalah satu program yang menurut saya sih ekspansinya harus spektrumnya harus diperluas ya. Karena ketika kita bicara Young Entrepreneurs Women atau Young Entrepreneur itu kan sekarang ini hampir semua anak-anak muda. Itu jangan ketika mereka umur 20 tahun, 25 itu sebenarnya mereka juga entrepreneur, semua banyak yang entrepreneur ya. Gajinya lebih banyak dari mereka daripada pegawai negeri kayak gitu. Nah, ini apa yang kemudian akan dilakukan oleh IWAPI dengan program yang sangat luar biasa ini untuk bagaimana semakin menarik anak-anak muda terutama yang perempuan itu untuk bisa bergabung di dalam ini Young Entrepreneur Women. Artinya mungkin kan tidak hanya sekedar pelatihan ya, tapi pasti mungkin ada hal-hal yang lain yang membuat tertarik. Itu apa? Iya. Kebetulan kami berkolaborasi dengan SMK Negeri 6 yang mana kami memberikan inkubasi bisnis. Jadi ada satu periode gitu ya, selama 6 bulan
kami ada pendampingan baik digitalisasi, baik tentang keuangan dan pemasaran, dan itu semua mentor-mentornya dari anggota-anggota IWAPI. Nggak usah cari dari luar ya. Iya, praktisi kan sudah ada di situ. Iya, dan praktisi luar biasa. Kemudian kuliner itu. Tapi memang kalau melihat, ya mungkin benar ya, kalau melihat Mbak Yesi, Mbak Nur Herwin ini kan pengusaha-pengusaha yang sudah cukup mapan ya, sehingga memang untuk harus ada apa ya untuk pengusaha-pengusaha yang jadi gini, ada kadang-kadang entrepreneur yang dilakukan oleh orang-orang sekarang gitu ya, itu perempuan itu kan bisa dikatakan kadang itu sifatnya sampingan ya, untuk mengisi waktu dan lain sebagainya. Nah ini adalah menurut saya lifestyle juga sekarang yang terjadi ya. Perempuan tidak bekerja secara formal tapi dia punya usaha di rumah melalui online, kemudian tapi pemasukannya juga luar biasa. Saya pikir itu apakah itu termasuk juga bisa dikatakan wanita pengusaha ketika dia seorang perempuan dengan konsep yang seperti itu? Bisa karena berkegiatan usaha dan menghasilkan. Jadi tidak harus kemudian dia punya workshop, toko. Jadi tidak harus. Memang awal-awalnya ya kita konsepnya itu memang dari yang dibuat sendiri kemudian bisa dipasarkan. Jadi membuat produk. Jadi produsen seperti itu kebanyakan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu kita kan juga harus adaptasi bahwa perkembangan secara digitalisasi itu kan untuk meringkas atau efisiensi seorang pengusaha itu bisa ke konsep tadi online offline tadi. Iya, memang gitu. Sekarang memang ketika di era digital sekarang ini jadinya kita terima. Iya, kemudian adaptasi. Orang harus gimana ya, orang mager secara nasional kan, mau keluar rumah mau ke mall itu menjadi mager, udahlah online aja, udah tinggal pencet mereka akan datang ke rumah. Ini kan satu tantangan juga ya. Nah, apakah kemudian dari 60 orang anggota itu memang hampir semuanya sudah melaksanakan bisnis online itu atau masih manual yang kemudian di workshop gitu dan lain sebagainya? Sudah. Dari anggota itu? Iya, sudah. Berarti digitalisasi pemasaran itu sudah menjadi salah satu program juga di IWAPI ya? Sudah. Jadi ada pemasaran lewat IG, kemudian Facebook, kemudian mereka punya juga satu jaringan lewat WA atau gitu ya untuk pemasarannya. Tapi kalau jadi sudah terbiasa ya, hampir semuanya sudah seperti itu ya. Oke, luar biasa sekali ya Sobat JK TV apa yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu dari IWAPI ini, bagaimana kemudian membuat perempuan berdaya. Nah, kalau ada nggak Mbak Yesi, program-program yang tidak diperuntukkan untuk anggota, katakanlah seperti itu ya. Sebuah organisasi kan tentunya mereka tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri kan, ada saatnya dia untuk berbagi dengan masyarakat. Nah di IWAPI sendiri itu ada nggak ya program-program yang bisa diakses masyarakat tapi dia tidak harus menjadi anggota IWAPI? Bisa. Jadi program yang sudah ada, kalau yang sudah terlaksana itu salah satunya Baksos. Baksos itu dilaksanakan setiap 1 tahun sekali menjelang bulan Ramadan itu Mbak. Jadi memang kita fullkan itu bergerak semuanya. Jadi menjadi satu acara yang cukup besar dan kita berpindah-pindah mulai dari Kabupaten Bantul, Sleman, Kota, Gunung Kidul, Kulon Progo. Setiap tahunnya berpindah IWAPI. Kemudian kalau untuk yang pelatihan itu posisi ini pun istilahnya itu binaan IWAPI ya Mbak ya. Jadi istilah kami itu binaan IWAPI yang belum menjadi anggota IWAPI tapi memerlukan pelatihan itu dengan IWAPI pun bisa memberikan secara gratis. Gratis untuk pelatihannya, tapi hanya bahannya saja yang pengganti bahan. Jadi relatif sangat murah Mbak. Karena yang penting teman-teman itu tahu dulu pembuatannya. Bahkan nanti misalnya Mbak Nur jadi mentor, itu bisa jadi kalau sudah dikembangkan hasil batiknya itu bisa disetorkan ke Mbak Nur untuk dipasarkan. Iya, untuk jadi memang ada fasilitasi ya, program fasilitasi untuk misalnya bagi anggota yang dia itu kan gini,
untuk pengusaha ataupun entrepreneur itu kadang permasalahan yang terbesar itu di pemasaran. Oke, kita bisa produksi bagus, keren, tetapi kemudian ketika kita bicara pemasaran, itu kan persoalannya akan banyak sekali ya, relationship, jaringan dan lain sebagainya. Nah, apakah kemudian di IWAPI itu ada program untuk apa istilahnya fasilitasi atau supervisi untuk pemasaran, terutama untuk anggota-anggota yang memang dia itu dari sisi pemasarannya belum kuat. Iya. Contoh pendanaan Itu kalau secara realnya seperti apa itu? Iya. Jadi gini Mbak Wit, ada juga yang baru startup gitu ya. Dia mempunyai produk, belum gabung dengan IWAPI juga. Sekarang malah justru produknya itu sudah luar biasa. Saya contohkan saja mereknya Bananania. Waktu itu punya produk, kemudian dicontohkan ke Pamela. Pamela kan satu macam. Kemudian Pamela menyampaikan juga bahwa kalau bikin produk jangan hanya satu macam. Kan ada yang mempunyai istilahnya selera yang berbeda-beda. Bikinlah produk beberapa varian gitu, supaya konsumennya juga akan lebih banyak gitu ya. Kemudian itu membuat yang ownernya Bananania itu membuat kemudian beberapa, kemudian dipajang di Pamela. Kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian laris gabung dengan IWAPI juga. Kemudian pemasaran sampai hotel di Jogja ya, udah berapa persen yang sudah make makanan Bananania itu, produk Bananania juga dia di luar negeri ya sudah. Bahan dasarnya pisang. Seperti gitu. Jadi mungkin ada beberapa produk-produk yang bisa dikolaborasikan. Misal memang menjadi binaan IWAPI itu tidak sekonyong-konyong gitu ya. Terus kemudian IWAPI tolong dipasarkan, enggak. Jadi semuanya ada proses. Iya, pastilah ya. Nah, Sobat YK TV, sebenarnya ini apa yang disampaikan oleh Bu Nur Herwin maupun Bu Yesi ini menarik. Ketika kemudian Sobat YK TV memiliki usaha ya, atau baru cita-cita berusaha gitu, bisa kemudian berdiskusi ya. Karena saya yakin kreativitas anak-anak Jogja ini sangat luar biasa. Tetapi memang kadang ada persoalannya di pemasaran. Nah, ternyata IWAPI punya trik-trik yang khusus ataupun punya fasilitasi melalui anggotanya tentu saja ya. Anggotanya kan banyak banget nih, ada 60 itu kalau besar semuanya itu kan luar biasa itu ya. Jadi pasti bisalah kemudian dibantu. Sehingga Sobat YK TV jika sudah pingin punya usaha, maka saya sarankan untuk banyak berdiskusi dengan perempuan-perempuan hebat seperti beliau-beliau ini yang kebetulan tergabung di IWAPI, gitu ya. Saya nambahkan mungkin ya Mbak ya. Jadi posisi yang cerita Bananania tadi, memang posisinya kan awalnya baru di posisi dia sendiri sudah posisi berkembang. Nah dari posisi IWAPI menika, posisinya nanti akan bertingkat. Dari pada saat kita rakernas itu kan seluruh Indonesia itu ketum DPD akan bertemu dalam acara rakernas. Nah, di situ ada business matching. Jadi nanti akan menjadi pasarnya akan lebih besar lagi. Nah, pada saat sudah klop dengan business matching dan sudah ada buyers, itu nanti akan berkelanjutan. Nah, ini yang paling penting. Tahun ini di Malaysia. Di Malaysia rakernas berangkat ke sana. Dulu zaman saya itu pas pariwisata itu namanya apa ya kayak gitu, ada ya kayak gitu. Bagaimana kemudian ada satu area kemudian pembeli dan penjual berkumpul. Tapi yang paling penting Sobat YK TV sebenarnya yang saya ambil dari perbincangan kita tadi, khususnya bagaimana kemudian IWAPI memberikan pendampingan, itu adalah kekuatan jaringannya. Jadi Bu Yesi tadi menceritakan bagaimana ketika di Rakernas itu semua ketua DPD se-Indonesia berkumpul. Artinya ketika Anda semuanya Sobat YK TV yang punya usaha bergabung dengan IWAPI, itu ada kemungkinan produk itu akan bisa dikenal di seluruh Indonesia, karena setidaknya ada satu momentum di mana produk-produk ataupun usaha-usaha yang kita punyai itu bisa dititipkan dalam forum Rakernas itu ya, itu menarik. Dan kekuatan inilah menurut saya yang istilahnya yang kuat, karena jejaring itulah yang kemudian menjadi tidak bisa ternilai harganya. Luar biasa sekali.
Bu Nur Herwin ini, tadi saya bertanya tentang keanggotaan ya. Apakah kemudian ada nih dari sisi senioritas dan junioritas nih. Saya tertarik karena tadi ada young entrepreneur woman dan ya. Kita berharap sih akan semakin banyak perempuan-perempuan muda yang mungkin dia nyambi kuliah tapi dia juga punya usaha ya, karena sekarang ini kalau ngandalkan mau kerja di mana gitu kan, menurut saya kan harus ada perubahan mindset ya Bu Nur Herwin. Bagaimana kemudian orang itu tidak saya mau kerja di mana, tapi bagaimana kemudian saya bisa menciptakan pekerjaan apa sih gitu ya. Nah, ada nggak kemudian dari sisi di IWAPI sendiri itu mempertimbangkan senior dan junior, atau kemudian ada program-program khusus selain young entrepreneur itu yang bisa dilakukan oleh anak-anak untuk anak-anak muda? Iya, ada. Jadi senior junior itu bagi kami senior itu bisa sebagai branding juga, branding organisasi. Branding organisasi. Iya, karena beliau-beliau itu sudah menjadi panutan, contoh bahwa mempunyai usaha yang inspirator, ya kan. Kemudian bisa bertahan sekian lama gitu. Itu yang bisa membuat contoh untuk yang junior. Jadi tidak karena usia ya itu ya? Oh iya, tidak karena usia juga, tapi karena ketahanan ataupun bertahannya bisnis yang sedang dijalankan. Kemudian untuk yang junior itu untuk seniornya biasanya menggandeng dengan beberapa pertimbangan kebutuhan sesuai yang diinginkan gitu. Dan itu merupakan satu wadah untuk satu keterikatan satu dengan yang lain. Itu sangat bermanfaat sekali bagi saya. Gabung dengan IWAPI luar biasa karena lingkungannya membentuk saya menjadikan pengusaha yang kuat juga gitu. Sobat YKTV, sebenarnya disinilah kenapa pentingnya kita bergabung dengan sebuah organisasi. Karena begitu kita berada di dalam sebuah organisasi maka ekosistem itu akan terbentuk. Karena teman kita akan adalah teman yang sevisi dengan kita, sefrekuensi dengan kita, sehingga perbincangan, pemikiran, bahkan juga gerakan itu bisa saling supporting ya. Itu menarik sekali ketika Bu Nur tadi mengatakan ini tuh membentuk banget nih mungkin dulu saya itu pikirannya usaha itu udahlah pokoknya usaha gitu ya. Tapi ketika kemudian profesionalisme itu juga bisa terbentuk di IWAPI itu betul banget. Ya, dan yang menarik junior dan senior itu tidak tergantung dengan usia, tapi lebih pada ketahanan bisnis itu. Dan para senior itu yang bisnisnya sudah besar itu bisa menjadi branding. Kalau tadi inspirator dan provokator. Betul. Kan? Provokator yang positif. Bagaimana bisa menggiatkan yang muda-muda. Kalau di kota itu Pamela, Java Letter, kemudian Penny Swalaya, Paradise, Bu Afi. Banyak juga perempuan ini. Dan kalau tidak tergabung di IWAPI saya juga tidak mengenal beliaunya. Karena tergabung di IWAPI beliau mengenal kami juga, terus dikasih member member Paradise, jadi ada diskon 10%. Lumayan kan? Selalu ada manfaat sama juga bisa ada kesempatan kedekatan secara personality. Karena dalam satu wadah kan udah kenal gitu ya. Seandainya kita tidak ketemu dalam wadah yang sama, akan ada satu jarak gitu ya. Dan ada semacam semangat korsa biasanya kalau di ormas itu ya. Bagaimana kemudian kita saling tolong menolong sesama anggota gitu. Kalau dengan luar anggota saja kita mau menolong, apalagi dengan sesama anggota. Dan kalau tadi saya mendengar Bu Yesi mengatakan ada Pamela, ada Paradise segala macam, itu sebenarnya satu potensi jaringan juga ya. Jadi kalau Sobat YKTV tidak berormas atau masuk dalam ormas ya mungkin jaringannya hanya itu aja. Tapi begitu kita masuk ke sebuah organisasi, kemasyarakatan atau profesi seperti kalau misalnya di di IWAPI, maka tentu saja jaringan kita akan semakin luas. Ini mungkin ini yang menjadi satu kelebihan ketika teman-teman muda siapapun juga ketika punya usaha, ayolah coba cari ormas yang memang bisa kemudian secara personal punya benefit ya. Tentu saja ketika kita masuk ormas itu kan pasti ada niat untuk bisa memberi. Ya kan, ormas itu kan
terbentuk karena dia ingin memberdayakan masyarakat. Nah, kalau IWAPI sendiri dalam konteks sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, tentu saja kan tidak hanya berorientasi pada profit oriented saja. Pasti adalah organisasi yang social oriented atau kemudian dia memang ingin memberi. Nah, kalau selama ini selain baksos tadi ya atau pelatihan, ada nggak yang kemudian sifatnya inkubasi atau program magang atau program apa yang bisa dilakukan yang itu punya istilahnya bisa mengembangkan pengusaha-pengusaha perempuan yang kecil yang kemudian bisa menjadi besar seperti anggota IWAPI. Saya kebetulan untuk tadi yang disebutkan Mbak Wit, magang gitu, kita memang berkolaborasi dengan akademisi, baik UAD, kemudian ada dari SMK ya, SMK Negeri 6 dan SMK di Jogja itu sudah lewat dari DPC masing-masing gitu ya. Programnya itu. Jadi magang, kemudian narasumber, kemudian seperti itu sudah ada satu pola konsep untuk kolaborasi programnya itu. Ya, gitu Mbak. Jadi memang ada ya dengan akademisi gitu ya. Ada. Menjaring jejaring juga dengan kalau misalnya seperti di beberapa perguruan tinggi di Jogja khususnya, itu program-program apa? Apakah kemudian nanti teman-teman itu atau kemudian ada pendampingan yang diberikan oleh para akademisi itu? Ada sekolah Merdeka Mbak Nur kemarin. Ekonomi ada Merdeka bisnis. Belajar. Saat itu IWAPI terlibat. Keterlibatannya sejauh mana itu kalau untuk sebagai Merdeka tempat Belajar? Tempat magang, kemudian tadi narasumber, kemudian juga pelatihan-pelatihan tadi. Jadi Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu kan sebuah program di kampus ya. Jadi memang IWAPI ini sudah ada kerjasama juga dengan kampus. Ini menjadi satu kelebihan juga Sobat YKTV ketika kita bicara soal IWAPI, bagaimana mereka istilahnya mencoba untuk memberikan kesempatan kepada calon-calon entrepreneur perempuan ini ya untuk mengembangkan dirinya dengan melalui program magang di beberapa tempat di IWAPI. Jadi Mbak Wit menambahkan jadi pendampingannya pun dari yang startup itu baik yang pertama legalisasi legalitas usaha, kemudian nanti ada beberapa untuk makanan itu kan sampai ke halal gitu. Kami kasih pendampingan sejauh itu. Jadi mereka mendapatkan kemudahan, tidak harus ke jalan ke dinas atau gimana. Jadi IWAPI pun bergerak. Tapi kalau IWAPI sendiri ada relasi nggak dengan pemerintah, maksudnya dalam dinas-dinas terkait? Kolaborasi. Selalu berkomunikasi. Beberapa kita untuk yang skala provinsi itu juga dengan dinas koperasi, koperasi. kemarin dengan Seribu Serikandi yang dilaksanakan programnya oleh DPC Bantul. Apa itu Seribu Serikandi itu? Jadi semua pemberdayaan perempuan. Jadi targetnya itu dalam 1 tahun itu mencapai untuk melatih ibu-ibu rumah tangga untuk dari tidak berpenghasilan menjadi berpenghasilan. Gitu. Terus tadi saya tambahkan Mbak Wit bahwa IWAPI ini ada koperasi namanya Koperasi Serikandi. Serikandi lagi. Ternyata memang jadi kalau misalnya memang perempuan budaya kalau memang mentalnya kuat dan memang bertekad untuk menjadi entrepreneur yang benar-benar, kalau kesulitan modal itu menjadi kita kikis karena berawal dari itu sehingga muncul ada koperasi itu. Saya mencoba untuk mengulik googling lah gitu ya. Ada satu program program yang 3 program utama, salah satunya adalah akses permodalan. Nah, sejauh mana kemudian IWAPI ini memberikan melakukan supervisi atau pendampingan pada anggota ataupun non anggota. Saya tidak tahu apakah non anggota juga terfasilitasi atau hanya anggota dari sisi permodalan itu. Yang tadi KOWAPI. Kalau yang KOWAPI, Koperasi Serikandi itu memang menawarkan dari
anggota-anggota IWAPI yang ingin mengembangkan usahanya, tapi untuk usaha loh Mbak. Iya, Bukan iya, untuk bukan belanja. bukan untuk beli TV kan? Betul, Beli mobil. betul, enggil, Ros. Jadi kita ada KOWAPI Sri Kandi di mana syaratnya mudah. Kalau sudah menjadi anggota IWAPI, nanti posisi ini pun dia ingin permodalan, mendaftar dulu di KOWAPI Sri Kandi. Juga di koperasi itu ya memenuhi aturan dari dinas koperasi ngaten Mbak. Jadi ada simpanan wajib, simpanan sukarela. Kalau dengan perbankan ada kerjasama atau kemungkinan apa? Misalnya saya ingin punya modal nih kur ke PRI atau kemana begitu? Apakah kemudian ada pendampingan yang bisa dilakukan IWAPI? Oh iya, itu secara personality kalau yang ke bank itu. Biasanya bank hanya mensosialisasikan produknya, produk kur, kemudian produk apa gitu ya. Itu pada saat kami pertemuan. Kemudian dari sekian anggota yang hadir itu kadang ada yang mengajukan secara personal. Tapi kalau yang dikoordinator oleh IWAPI itu ya tadi koperasi itu ya, berarti yang tapi langsung ditangani. Mungkin dari IWAPI bisa lah dipakai untuk bertanya-tanya anak-anak muda ini, aku pengen usaha ini tapi modalnya dari mana ya gitu kan. Kadang-kadang kan mereka itu terkendala di modal ya, uang pos masih minta orang tua tapi aku pengen usaha terus modalku dari mana gitu ya. Luar biasa sekali. Jadi Sobat YKTV, ada banyak yang sudah kita ulik dari IWAPI. Tadi saya googling saya itu ada 3 program, itu adalah 1 meningkatkan sumber daya manusia, memperluas jaringan untuk strategi pemasaran. Ini menarik ya, memperluas jaringan sebagai salah satu strategi pemasaran dan juga mempermudah akses permodalan. 3 poin tadi tampaknya sudah banyak sekali dikupas oleh Mbak Yesi dan juga Mbak Nur gitu di selaku pengurus IWAPI DPC Kota Yogyakarta. Satu yang mungkin ingin saya tanyakan gitu ya, mungkin ke Mbak Nur atau ke Mbak Yesi. Kita tahu bahwa ketika kita bicara pemberdayaan ekonomi, kasus-kasus yang terjadi di Kota Jogja, termasuk kasus mungkin KDRT atau apalah termasuk stunting gitu ya, itu kan embrionya adalah di persoalan ekonomi. Nah, salah satu yang kemudian sering menjadi korban itu adalah perempuan. Nah, ada nggak dari IWAPI untuk ini kan praya, artinya bagaimana kemudian dari program ekonomi, pemberdayaan ekonomi, karena tadi kan tujuannya adalah perempuan berdaya gitu, untuk kemudian bisa masuk ke poin-poin yang tadi saya sampaikan. Karena banyak persoalan itu underane itu ya Mas underane itu dari persoalan ekonomi. Iya, gitu. Saya ya, kebetulan kan IWAPI juga menjadi bagian dari lembaganya DP3AP2. Ya, di situ kami juga secara bergiliran menjadi narasumber, memberikan sosialisasi tentang kesetaraan gender, kemudian bagaimana perempuan bisa bangkit dan berdaya, ada suaranya juga secara ekonomi, begitu. Ya, kami IWAPI di bidang ekonomi kebetulan di situ. Jadi selalu mendapat jatah untuk sosialisasi terlibat dengan DP3AP2, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Iya, jadi bayangan saya itu ya IWAPI, salah satu kontribusi IWAPI untuk masyarakat begitu ya, salah satunya menularkan atau kemudian memprovokasi secara positif ya, menyebarkan virus-virus penguatan ekonomi itu. Karena kadang kita melihat banyak persoalan yang terjadi di negara kita, di kota kita itu yaitu blundere gini masalah ekonomi, dan ketika korbannya banyak perempuan, akhirnya kan di budaya kita juga seperti itu. Nah, saya berharap dengan adanya keberadaan IWAPI itu bisa semakin membuat perempuan itu punya perhatian terhadap kepentingan ekonominya, bahwa apapun yang terjadi memang kita harus punya kekuatan ekonomi secara sendiri. Menambahkan ya Mbak Wit. Jadi juga
di DP3AP2 yang di Kabupaten Sleman sudah melibatkan kami IWAPI itu untuk 35 titik memberikan pelatihan-pelatihan di situ, kemudian program-programnya DP3AP2 untuk dikelola oleh IWAPI. Jogja belum ya? Jogja ada beberapa ya, beberapa sedang OTW. Karena kemarin kami juga sudah dilibatkan di lembaga pelatihan itu. Ya, Sobat YKTV, banyak sekali yang sudah kita ulik dari IWAPI. Hampir 1 jam kita berbincang, nggak terasa ya, nggak terasa karena memang perbincangannya menarik ya ketika kita bicara tentang ekonomi dan perempuan. Karena memang satu, ekonomi itu adalah sumber dari semua kepentingan kita ya. Kadang persoalan juga muncul dari ekonomi, dan perempuan itu adalah makhluk yang memang ditakdirkan untuk menjadi multi talenta ya. Mau jadi pengusaha bisa, mau jadi ibu rumah tangga bisa, mau jadi karyawan bisa gitu ya. Dan punya ketegaran ataupun kekuatan untuk bertahan, untuk survival yang sangat luar biasa. Jadi para perempuan-perempuan Kota Yogyakarta kita harus survive untuk ketahanan ekonomi kita ya, karena begitu ekonomi bertahan, sebenarnya ketika ekonomi itu keluarga itu stabil ya, ekonomi keluarga itu stabil, baik itu laki-laki maupun perempuan, insya Allah itu akan menjalar ke ekonomi di sekitar kita, dan itu akan juga semakin naik. Dan ketika ekonomi kita kuat, maka sebenarnya persoalan-persoalan sosial itu bisa terselesaikan. Ya, itu yang paling penting ya. Makanya ketika kita kuat secara ekonomi, maka sosial kita pasti juga akan kuat. Dan ketika sosial kita kuat, apapun bisa kita lakukan. Mbak Yesi dan Mbak Nur, ini sudah menjelang akhir dari perbincangan kita. Saya ingin closing statement. Sebelum closing statement, Mbak Nur, kalau ada teman-teman Sobat YKTV yang akan menjadi anggota, bagaimana caranya? Daftarnya di mana? Atau menghubungi siapa gitu? Ya, Sobat YKTV. Kebetulan IWAPI sekarang programnya untuk para milenial, anak mahasiswa untuk bergabung. Silahkan, nanti sekretariat kami ada di Hotel Satyagraha. Itu ya di terminal itu. Ya, di depan Rumah Sakit Hidayatullah. Seberang Rumah Sakit Hidayatullah. Di situ di situ nanti kami akan bisa, atau telepon dulu nggak apa-apa, karena admin mungkin tidak pas standby. Ada websitenya? Websitenya belum tapi ada. IG sama Facebook. Facebook ada ya. Facebook ada. Kulik aja Facebook sama IG-nya. IWAPI Kota Jogja. IWAPI DPC IWAPI Kota Yogyakarta. Ya, itu Sobat YKTV. Silakan bergabung dengan kami akan senang sekali. Bukan hanya yang milenial ya, yang kolonial juga silakan kolonial untuk juga bergabung monggo. bersama IWAPI untuk sebenarnya untuk kemajuan kita bersama. Dan pasti ada manfaatnya, karena berjejaring itu menjadi kekuatan kita untuk berjalan. Ditambahkan ya Mbak, memang sekarang kita itu kalau mau jalan sendiri akan banyak kesulitan. Kita harus masuk dalam wadah, kemudian wadah itu yang akan memberikan satu kesempatan. Karena untuk juga kolaborasi dengan dinas itu kan kalau sendiri tidak didengar, tapi kalau kita khususnya dalam satu organisasi, paling tidak usulan itu akan sampai. Monggo Mbak Yesi, closing statement. Apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Kota Yogyakarta? Tadi baik. Apa namanya? Ditambahkan. Apa yang mau disampaikan? Ayo. Sebenarnya bukan hanya mengajak untuk bergabung dengan IWAPI, tapi harapan Bu Yesi, Mbak Yesi. Closing statement dari IWAPI kami, posisinya mari maju bersama IWAPI, khususnya untuk perempuan, baik yang milenial maupun yang lebih muda lagi, yang trainer ataupun yang sudah senior. Karena kita dengan bergabung dengan IWAPI, kita akan mempunyai jejaring yang lebih luas. Kemudian kita akan punya kekuatan ekonomi yang lebih besar. Insya Allah akan maju bersama IWAPI. Itu maju bersama IWAPI. Dan kami ada yel-yelnya Mbak. Oh iya. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. IWAPI sukses. Kita ulangi. Oke. IWAPI sukses. IWAPI
Jaya, Yogyakarta istimewa. Luar biasa. Ya, yang luar biasa sekali. Tapi Bu Nur belum ngasih closing statement nih. Ya, silakan. Closing statement ya. Baik, mari untuk para perempuan dalam situasi zaman kita harus bisa beradaptasi dengan zaman. Jadi untuk peningkatan kapasitas sebagai perempuan bisa kita bergerak dalam kekuatan diri kita sendiri, talenta diri kita sendiri diasah, kemudian siapa tahu itu akan menghasilkan satu hasil untuk peningkatan ekonomi keluarga. Iya. Itu di luar IWAPI. Lebih ya nggak apa-apa ya. Apapun ya, sebenarnya message-nya itu kan adalah bagaimana perempuan itu bisa berdaya, dan ini khusus untuk IWAPI kan bergeraknya pemberdayaan perempuan itu di bidang ekonomi. Jadi sebenarnya message utamanya itu adalah bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan keberdayaan perempuan itu dari sisi ekonomi, dan IWAPI sudah memberikan jalan yang sangat luar biasa, jalan yang banyak, jalan yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Perempuan, tapi syaratnya perempuan ya, nggak boleh kalau nggak perempuan. Jadi perempuan muda, perempuan yang mungkin sudah tidak muda lagi, mantan muda begitu, silakan yang punya usaha itu bisa bergabung dengan IWAPI. Karena seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Yesi, Mbak Nur, itu ada banyak manfaatnya. Yang pertama tentu saja kalau kita bergabung dengan sebuah organisasi, apalagi ini organisasi profesi, maka keuntungan yang pertama itu pasti kita akan punya yang namanya jaringan. Dan IWAPI adalah sebuah organisasi yang cukup tua, karena sudah hampir 50 tahun gitu ya. Yang tentu saja dia punya jejaring yang sangat kuat di seluruh Indonesia, punya jejaring mulai dari pusat sampai ke daerah, sehingga itu pasti akan banyak manfaatnya. Dan yang kedua, IWAPI banyak menawarkan peningkatan sumber daya manusia, kompetensi kita dengan berbagai macam, karena beliau-beliau yang ada di IWAPI adalah rata-rata adalah pengusaha yang sudah mapan, gitu ya. Ya ada mungkin yang baru berjuang, tetapi itu pun berjuang ketika masuk di IWAPI bisa jadi kemudian menjadi mapan itu, karena seperti tadi pengusaha seniornya akan menjadi branding, akan menjadi motivator, akan menjadi inspirator itu bagi siapapun kita perempuan yang mau berusaha. Dan yang ketiga tentu saja dengan bergabung IWAPI tadi disampaikan bahwa memberikan kesempatan kita untuk bisa mengembangkan usaha kita melalui berbagai macam cara. Pendampingan permodalan juga dilakukan dengan berbagai macam cara. Intinya perbincangan kita pada pagi hari ini ada manfaat yang sangat luar biasa yang bisa diambil oleh Sobat YKTV semuanya. Bagaimana kemudian ketika berjejaring perempuan itu ketika berjejaring maka akan banyak sekali kesempatan yang bisa kita lakukan. Terima kasih Bu Yesi, terima kasih Bu Nur atas kesempatannya, atas obrolannya yang sangat luar biasa, dan insya Allah ini akan membawa manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Kota Yogyakarta, khususnya perempuan-perempuan yang ada di Kota Yogyakarta. Demikian Sobat YKTV obrolan kita dengan IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, khususnya dari DPC Kota Yogyakarta yang kebetulan pengurusnya semuanya merangkap di DIY gitu ya. Jadi bisa bercerita sampai kemana-mana. Tapi intinya beliau berdua adalah tokoh-tokoh pengusaha yang ada di Kota Yogyakarta. Semoga apa yang kita obrolkan ada manfaatnya, membawa sesuatu yang lebih baik, menjadikan Sobat YKTV menjadi lebih baik, baik dari sisi sosial, dari ekonomi dan lain sebagainya. Saya Wiwit Widyastuti bersama teman-teman dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam obrolan Sapa Masju berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.